Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Analisis jaringan komunikasi. Bab ini berfokus pada analisis jaringan sebagai teknik audit komunikasi. Dalam konteks audit, dua jenis hubungan mendominasi, yaitu hubungan efektif, misalnya perasaan, persahabatan, kepercayaan, atau penghargaan karyawan, dan berbagai jenis hubungan pertukaran informasi. Dalam bab ini menjelaskan kegunaan analisis jaringan sebagai alat audit komunikasi. Pertama, membahas perspektif jaringan pada organisasi dengan alasan bahwa tidak mungkin memikirkan organisasi tanpa jaringan, dan bahwa evaluasi jaringan dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap hasil audit komunikasi. Setelah itu, memberikan gambaran tentang berbagai metode pengumpulan data yang dapat digunakan untuk melakukan analisis jaringan. Terakhir, membahas analisis data jaringan bersama dengan beberapa contoh praktisi dan penelitian kami sendiri. Analisis jaringan dan komunikasi audit. Pertama, ada struktur organisasi formal yang menentukan posisi individu dan unit organisasi dalam organisasi. Analisis jaringan termasuk dalam audit komunikasi untuk mengevaluasi fungsi jaringan formal dan informal dalam suatu organisasi. Melampaui persepsi individu karyawan, analisis jaringan dapat menjelaskan organisasi secara keseluruhan, hubungan yang khusus, dan posisi karyawan individu, subjek kelompok, dan departemen. Analisis jaringan juga dapat mengidentifikasi subkelompok, baik kelompok fungsional ataupun kelompok informal. 1. Jaringan strategis, hubungan pertukaran informasi mengenai kebijakan organisasi dan pengambilan keputusan. Yang kedua, jaringan operasional, hubungan pertukaran informasi mengenai rutinitas kerja sehari-hari. Yang ketiga yaitu jaringan pribadi, yaitu persahabatan interaksi pribadi dan dalam organisasi. Pengumpulan data untuk analisis jaringan. Pada bagian ini, kita membahas 4 teknik pengumpulan data yang sering digunakan untuk memetakan jaringan komunikasi, pertanyaan sosiometrik, observasi, teknik dunia kecil, dan analisis arsip. Yang pertama, pertanyaan sosiometrik. Pertanyaan sosiometrik sejauh ini merupakan teknik yang paling sering digunakan untuk mempelajari jaringan komunikasi. Pertanyaan sosiometrik dapat mengambil banyak bentuk. Sosiometrik data dapat dikumpulkan melalui kuesioner atau selama sesi wawancara, tatap muka, atau melalui telepon. Pertanyaan sosiometrik relatif mudah untuk dikelola, sehingga sejumlah besar responden biasanya dapat dimasukkan dalam penelitian. Akibatnya, pertanyaan sosiometrik sangat populer dari sesering digunakan oleh peneliti jaringan. Yang kedua, observasi. Karena observasi padat karya dan biasanya memakan waktu, teknik ini banyak digunakan dalam pengaturan organisasi skala kecil atau untuk mempelajari aspek jaringan komunikasi yang lebih kuantitatif dalam organisasi, seperti perilaku anggota jaringan selama rapat. Yang ketiga yaitu teknik dunia kecil. Teknik dunia kecil adalah untuk mempelajari hubungan pertukaran informasi dalam organisasi. Teknik dunia kecil tampaknya sangat cocok untuk mengungkapkan peran terkait komunikasi dalam suatu organisasi. Yang keempat adalah analisis arsip. 3 jenis data arsip dapat berfungsi sebagai input untuk analisis jaringan: catatan surat internal, catatan telepon, dan pertukaran email. Ketiganya memungkinkan untuk mengidentifikasi aktor spesifik yang terlibat dalam kasus surat dan email, bahkan dimungkinkan untuk membedakan antara pengiriman dan penerima, tanggal dan waktu pesan yang dipertukarkan, dan dalam beberapa kasus topik pesan. Data jaringan. Langkah-langkah jaringan. Biasanya dalam organisasi tidak hanya ada satu jaringan komunikasi, tetapi ada beberapa, bervariasi berdasarkan jenis pertukaran informasi atau jenis hubungan. Dalam mengevaluasi data jaringan, ada tindakan yang dapat diidentifikasi, yaitu yang pertama, adanya ukuran yang menggambarkan hubungan antara tindakan dalam jaringan, misalnya sejauh mana aktor lebih dari satu jenis hubungan atau hubungan satu sama lain. Yang kedua, langkah-langkah menggambarkan posisi masing-masing karyawan dalam jaringan. Pengukuran berdasarkan in degree,
atau jumlah link yang masuk, dan odd degree atau jumlah link yang keluar dalam jaringan komunikasi. Bagi auditor komunikasi, aktor-aktor ini penting karena posisi mereka memberi mereka kendali atas informasi yang sampai ke anggota lain dalam jaringan. 3 ukuran dapat menjadi indikasi sejauh mana adanya permasalahan komunikasi dalam organisasi. Yang pertama, inklusivitas, melibatkan sejauh mana semua karyawan berpartisipasi dalam jaringan ini. Yang kedua, kepadatan, mewakili sejauh mana anggota jaringan terhubung satu sama lain. Yang ketiga, sentralisasi, melibatkan sejauh mana anggota jaringan tersebar. Kemudian, visualisasi jaringan digunakan sebagai memvisualisasikan kerja jaringan komunikasi. Penting dalam menganalisis data. Dengan cara ini untuk selalu terbuka dan mencari kejutan. Cara ini berguna untuk memeriksa karakteristik khusus kelompok dan individu dalam jaringan. Misalnya jarak komunikatif antara lokasi dan departemen. Namun jika ada sedikit kontak antara kedua departemen, ini merupakan masalah komunikasi yang perlu diperhatikan. Uniset dan Netrao. Uniset dan Netrao ini merupakan perangkat lunak yang digunakan dalam menganalisis dan memvisualisasikan data jaringan. Uniset dan Netrao adalah program yang relatif mudah digunakan, di mana matriks aktor demi aktor dapat dibangun yang mencerminkan hubungan karyawan satu sama lain. Fitur luar biasa pada visualisasi jaringan ini adalah dapat melihat dan memvisualisasikan jaringan komunikasi antara karyawan satu dengan yang lain dengan dipantau menggunakan grafik matris. Saat menghadapi audit komunikasi, tidak mudah untuk mempertimbangkan perilaku yang tidak ada atau tidak tahu jalur komunikasinya. Hanya karena tujuan sebagian besar teknik audit adalah untuk mengevaluasi jalur komunikasi saat itu dan perilaku aktual karyawan. Lebih khusus lagi, seseorang dapat memeriksa skor karyawan dalam jaringan tertentu, misalnya diskusi strategis atau lintas jenis jaringan yang berbeda. Ini merupakan posisi yang paling luar biasa karena tidak ada anggota staf lain yang memiliki skor sentralitas setinggi itu. Dan juga karena orang ini tampaknya memiliki hubungan yang kuat dengan tim manajemen sekolah. Dalam audit komunikasi, berbagai jenis tindakan jaringan serta visualisasi jaringan komunikasi dapat membantu mendeteksi dan mendiagnosis masalah komunikasi penting dalam organisasi. Kontribusi analisis jaringan terutama terletak pada kemampuan untuk memetakan pola komunikasi dalam organisasi dan untuk mengungkap kelompok dan peran karyawan yang terkait dengan komunikasi. Dengan demikian, analisis jaringan dapat membantu auditor komunikasi untuk mendeteksi dan mendiagnosis masalah yang tidak diperhatikan ketika audit hanya berfokus pada persepsi dan pengalaman individu karyawan. Meskipun penerjemahan data jaringan ke dalam deteksi masalah tidak selalu mudah, terkadang dimungkinkan untuk mendeteksi dan mendiagnosis masalah komunikasi berdasarkan analisis jaringan saja. Secara keseluruhan, komunikasi organisasi yang hanya dapat dibawa oleh analisis jaringan ke audit komunikasi. Analisis jaringan memberikan perspektif yang unik dan penting pada sistem. Praktik profesional audit. Dalam konteks ini, pendekatan audit telah berkembang pesat dalam kaitannya dengan analisis kinerja interpersonal dari berbagai profesional. Karena masyarakat menuntut layanan yang lebih baik dari profesional, metode harus ditemukan untuk memenuhi permintaan ini. Contoh audit skala kecil dilakukan oleh Makar dan Mahaswar pada tahun 1998 ke dalam komunikasi tertulis antar dua kelompok profesional seperti dokter umum dan psikiater. Dalam kaitannya dengan penilaian pasien rawat jalan dengan ketidakmampuan belajar. Pada tingkat umum, audit yang didukung oleh pemerintah adalah audit yang juga dilaksanakan umum di Inggris dan Wales. Dalam hal ini, audit memeriksa berbagai hal, antara lain yang pertama, selebaran informasi pasien. Yang kedua, papan pengumuman rumah sakit atau rambu-rambu yang ada di rumah sakit. Yang ketiga, komunikasi telepon dengan pasien. Yang keempat, komunikasi tertulis dari rumah sakit ke pasien.
Yang kelima, proses pemulangan. Yang keenam adalah masalah utama yang dialami pasien, baik dalam lingkup rumah sakit ataupun di luar rumah sakit. Yang ketujuh, keluhan pasien dan bagaimana rumah sakit menanganinya. Dan yang ke-8, bagaimana masalah khusus yang dihadapi oleh dalam hal ini menyelidiki pengobatan seorang wanita yang memiliki sakit benjolan di area payudaranya yang ia lalu merujuk dirinya ke rumah sakit untuk pemeriksaan klinis. Seorang ahli bedah tidak mampu dan tidak dapat menilai dalam satu hal saja, namun dapat menilai dalam berbagai hal. Komisi audit menemukan bahwa protokol klinis biasanya melibatkan pasien yang tiba-tiba datang ke rumah sakit, lalu diminta oleh perawat untuk melepaskan pakaiannya. Dalam hal ini, staf medis datang dan tidak memperkenalkan diri dengan nama. Kesimpulannya yaitu bahwa cara melakukan konsultasi seperti itu dapat melucuti harga diri dan pakaian pasien, dan karena meningkatkan perasaan rentan dan membuat mereka semakin sulit untuk fokus pada apa yang dikatakan pertanyaan untuk diajukan. Sebagai metodologi audit telah digunakan dalam studi yang dirancang untuk memantau, mengevaluasi, dan meningkatkan kinerja komunikasi para profesional di seluruh spektrum yang luas, mendalam, kelompok fokus, catatan harian, dan metode penyamaran, semua yang telah digunakan untuk mengukur informasi tentang praktik profesional. Teknik insiden kritis, yaitu cara di mana peristiwa yang luar biasa dialami yang merupakan pusat pembentukan penilaian dan pada akhirnya mengarah pada atribusi sikap positif atau negatif terhadap sumbernya. Teknik ini dianggap sebagai seperangkat prinsip yang fleksibel untuk dimodifikasi untuk situasi yang diteliti. Teknik insiden kritis melibatkan 3 fase utama. Pertama, yaitu menentukan populasi sasaran. Masalah utamanya adalah seberapa tepat dalam menentukan parameter untuk dimasukkan. Sebagai contoh adalah studi keterampilan utama pengacara di mana peneliti harus mempertimbangkan jenis spesialisasi dan jangkauan fungsi anggota profesi yang berbeda. Yang kedua, yaitu memperoleh deskripsi insiden. Dalam memperoleh laporan insiden, perlu mempertimbangkan 2 faktor, yaitu berapa total insiden yang dikumpulkan dan metode apa yang digunakan dalam mengumpulkannya. 3, yaitu mengidentifikasi kompetensi. Proses ini melibatkan analisis konten yang cermat untuk mengubah data yang diperoleh menjadi kompetensi yang terpisah dan dapat dibedakan dengan jelas. Sifat metode ini secara sederhana namun kuat yang telah menyebabkan penggunaannya secara luas di berbagai konteks, termasuk kedokteran, keperawatan, pengajaran, pekerjaan sosial, pemasaran, kuliah di universitas, terapi wicara, konseling, kedokteran, bedah farmasi, imamat, dan manajemen. Penggunaan teknik insiden kritis dalam organisasi. Secara umum, metode ini digunakan untuk memberikan kebebasan penuh kepada responden untuk memilih contoh apapun yang mereka inginkan dalam beberapa audit. Fokusnya dipersempit ke area yang tertentu. Poin-poin yang harus diperhatikan dalam IT. Yang pertama adalah validasi data. Tentang bagaimana pengalaman diberikan oleh hidup yang orang lakukan. Kedua adalah tentang sifat berpusat responden ini tentang pernyataan dan target audien, yaitu adalah responden. Yang ketiga adalah reservasi metodologi. Jadi tentang metode yang dilakukan itu ada keterkaitan dengan metode yang dilakukan dalam persoalan kuantitatif dan juga kualitatif kuesioner. Nah, yang ketiga adalah reservasi metodologi. Nah, reservasi metodologi ini dirancang tentang bagian efek numerik atau misalnya hasil yang didapat dari responden yang bersifat numerik. Yang keempat adalah illuminasi pandangan minoritas. Jadi dari hasil metode tersebut atau target audien atau yang dilakukan oleh responden itu adalah mana mayoritas dan minoritas. Jadi hasilnya mana yang lebih banyak dan yang sedikit.
Selanjutnya adalah pencantuman skor peringkat. Jadi hasil yang responden tersebut itu juga diskor dari peringkat-peringkat dari pertama dan sampai terakhir, yaitu ada uji validitasnya. Dan selanjutnya itu tentang waktu dan tenaga. Waktu dan tenaga di sini berperan seperti waktu yang sudah dilakukan dilimpahkan oleh si peneliti yang meriset dan juga responden yang sudah melakukan analisis. Nah, selanjutnya adalah model positif, yaitu tentang komunikasi yang efektif yang dilakukan oleh antara periset atau peneliti dan audiens. Selanjutnya adalah etnografi konsumtif. Nah, etnografi di sini adalah ilmu sosial dan juga mengumpulkan data dari empiris atau juga kegiatan kita di luar dari ilmu-ilmu lainnya. Jadi etnografi konstitutif itu dapat diartikan tentang pendekatan dari penyelidikannya itu yang berinteraksi kepada ilmuwan-ilmuwan di sekolah seperti itu. Itu awalnya diadakannya etnografi konsumtif. Nah, etnografi konsumtif ini dia ada model-modelnya, itu adalah dengan perekam video atau jejak data yang sudah kita lakukan di zaman ini. Nah, selanjutnya adalah etnografi konsumtif dalam praktik. Nah, di sini adalah tentang analisis yang mendalam baik secara individu maupun kelompok dan mengidentifikasi, mendeskripsikan konstitusi kinerja yang efektif dan tidak efektif. Nah, pada tahap 1 ini adalah tentang ada beberapa tahapan yang harus kita lalui dalam etnografi konsumtif ini. Ada 4 tahap, yaitu yang pertama adalah analisis individu. Ini tentang pada contoh di sini adalah tentang apoteker yang memberikan formulir analisis atau dari preset yang peneliti memberikan formulir analisis kepada target audiennya atau respondennya mereka tentang apa saja yang perlu dianalisis, yang perlu dipertanyakan kepada responden. Baik, untuk step kedua adalah step triad, yang mana step ini in case adalah sebuah apoteker kemudian bertemu dengan ketiga orang yang memiliki keahlian yang berbeda. Kemudian masing-masing dari 3 orang ini melakukan evaluasi dan identifikasi terhadap apoteker tersebut, hingga akhirnya dapat diidentifikasi bahwasanya ada hal-hal yang dapat meningkatkan kapasitas apoteker dalam meningkatkan skill atau kemampuannya dalam bidang konsultasi. Kemudian untuk tahap yang ketiga adalah pengkategorian atau pengklasifikasian identifikasi tersebut. Jadi ketika menyusun identifikasi harus diklasifikasikan apakah identifikasi ini termasuk dalam sub A, B, ataupun C. Kemudian tahap yang keempat atau tahap selanjutnya adalah kemampuan esensial atau perilaku esensial. Dalam bab ini kita membahas terkait hubungan komunikasi antara apoteker dan juga pasien. Setiap apoteker harus memiliki kemampuan atau keterampilan untuk mampu mengolah komunikasi dengan pasien-pasien yang dihadapinya. Ada beberapa poin yang harus diperhatikan apoteker dalam meningkatkan atau menjaga komunikasi dengan pasien tersebut. Yang pertama adalah logistik, kemudian validitas wajah, kemudian yang ketiga adalah generalisasi, kemudian yang keempat adalah keahlian, kelima adalah kemampuan analisis, dan yang terakhir adalah sifat profesional. Baik, selanjutnya adalah kita akan membahas terkait dengan teknik Delphi atau biasa disebut dengan teknik Apollo-Delphi Oracle. Teknik ini para peneliti berpendapat bahwasanya apabila ada sejumlah pemikiran yang kemudian dijadikan satu dan ada sebuah pendapat yang disepakati bersama, maka pendapat itu merupakan pendapat yang memiliki validitas yang tinggi, karena pada dasarnya setiap pemikiran-pemikiran yang ada di sana memiliki latar belakang yang berbeda. Oleh karena itu, apabila berbagai sudut pandang ini dijadikan menjadi satu dan terdapat sebuah kesepakatan yang disepakati oleh beberapa individu yang memiliki sudut pandang tertentu, maka kesimpulan daripada pendapat tersebut memiliki validitas yang cukup tinggi. Kemudian terdapat beberapa fitur atau terdapat beberapa cara dalam mengimplementasikan dari teknik Delphi tersebut, yang mana di sini terdapat beberapa step yang kemudian dapat disimpulkan bahwasanya terdapat beberapa pihak yang memiliki keahlian tertentu
dan juga keterkaitannya dengan perusahaan yang dikelola, bagaimana antar organ di dalamnya nanti dapat berkonjungsi satu sama lain. Artinya ada pemikiran-pemikiran yang harus dijadikan menjadi satu hingga akhirnya terdapat keputusan tertentu. Teknik seperti ini banyak digunakan oleh organisasi-organisasi dalam pengambilan keputusan. Terakhir, kesimpulan daripada presentasi ataupun pemaparan yang dilakukan oleh kelompok kami bahwasanya pengambilan keputusan atau sebuah teknik di mana kita untuk menyimpulkan sesuatu itu dilandasi oleh beberapa faktor, dan faktor-faktor ini bisa dikatakan cukup kompleks. Banyak faktor yang memengaruhi faktor lain yang hingga pada akhirnya berdampak satu sama lain. Oleh karena itu, ada pengambilan keputusan yang memang harus ditelisik di riset lebih dalam, terutamanya di sini terkait dengan komunikasi profesional. In case adalah apoteker dan juga pasiennya tadi. Ada faktor-faktor yang mempengaruhi pasien untuk mengungkapkan alasan kepada apoteker, dan juga apoteker di sini harus memiliki kapabilitas untuk memahami pasien dan juga untuk mengerti kondisi pasien. Sehingga banyak cara untuk mengambil keputusan, banyak cara untuk mengolah komunikasi, tapi pada intinya terdapat sangat banyak faktor yang mempengaruhi satu sama lain. Nah, mungkin itu saja dari kelompok kami. Mungkin presentasi yang kami lakukan itu tentang bagian analisis jaringan komunikasi. Tadi sudah dijelaskan dari teman-teman dari kelompok 3 tentang analisis jaringan komunikasi seperti apa, bentuk-bentuk dan lain-lain. Mungkin sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Jaga kesehatan buat teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.